Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini teman? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Oh iya, langsung Lita, hari ini kita mau ngapain? Nah, hari ini kita mau ibadah online perdana kita. Jadi, mari sekarang kita sama-sama rendahkan hati kita mau memuji nama Tuhan, dan kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, Bapakku datang padamu. Berdoa dan sikap berdiri, kita mau angkat pujian ini. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberkati agar setiap kami yang boleh mengikuti ibadah ini Tuhan dapat terberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua ini Tuhan boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu Tuhan, tapi kami dapat merasakan Tuhan, kami dapat
tetap saling mengingat Tuhan akan satu dengan lain Tuhan, sehingga perasaan untuk berteman kami Tuhan tidak jauh Tuhan seperti orang-orang di luar sana Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami, dan biarlah iman kami semakin bertumbuh Tuhan dalam pergumulan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Nah, pada hari ini kita mulai perdana online kita, ibadah sekolah minggu. Kangen gak sih lo Sofani? Kangen dong. Kangen, apalagi sama yang anak kelas kecil itu. Ya ampun, pengen banget ya. Tahu gak sih yang itu apa namanya? Nari 1000 lilin. Terus yang kelas besar tuh kangen ngelihat dimarahin sama Lo Susi. Kita mau memuji nama Tuhan lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita angkat satu pujian kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kepada Lo Susi, dipersilakan. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya? Adik-adik semuanya dalam kondisi sehat ya. Senang sekali hari ini kita perdana online sekolah minggu. Lause juga sudah kangen semua sama adik-adik. Gak cuma Lause yang kangen, semua Lause juga kangen. Adik-adik juga demikian kan? Yuk, kita sekarang mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Adik-adik boleh duduk yang manis. Kalau tadi sudah berdiri, sekarang duduk yang manis. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Siap? Mari kita berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami semua mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kami supaya kami benar-benar siap dan hormat kepada Tuhan. Walaupun kami di rumah, tetapi kami tahu Tuhan ada di sini. Terima kasih ya Tuhan.
pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau memulai dengan satu teka-teki dulu. Maksudnya Lause mau tanya dulu, apa lawan kata dari kata yang akan Lause sebutin. Misalnya, kalau lawan dari terang, iya betul, gelap. Kalau kata dalam, ayo apa lawannya? Iya betul, cetek ya. Oh bukan cetek, bukan ya. Rendah bisa. Nah sekarang lebih sedikit agak susah. Siapa yang tahu lawan katanya membenci? Waduh, gampang ya? Oh iya benar, mengasihi, betul sekali. Apa lawan katanya menyayangi? Ya sama aja Lause, membenci. Gimana ya Lause ya? Iya. Nah adik-adik, sekarang persamaan kata. Nah, persamaan katanya mengasihi. Ya menyayangi dong Lause, benar sekali. Kalau membenci apa persamaannya? Nggak suka. Iya benar. Apalagi? Sebel. Oh iya benar juga. Benci ya, sebel ya, kesel ya, betul sekali. Nah, sekarang pertanyaan Lause selanjutnya, ini kok Lause ini bukannya cerita ya, malah kasih pertanyaan terus ya. Nah, sekarang sebelum Lause cerita, Lause mau tanya dulu. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, mudah apa susah? Mudah ya. Kalau kita mengasihi orang yang udah jahat sama kita, mudah apa susah? Sorry ya, susah kan? Benar ya. Tetapi adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita di Alkitab ada seorang yang begitu mengasihi orang itu walaupun orang itu sudah berbuat jahat, sudah menyakiti hatinya. Wah, bagaimana bisa? Bisa. Ya, karena mengasihi yang berasal dari kasih yang sejati. Yuk, kita mau lihat cerita dari Alkitab. Dari mana? Dari Perjanjian Lama, dari kitab 1 Samuel. Kalau di 1 Samuel berarti tentang siapa ya? Ayo, yang kelas besar pasti sudah tahu. Iya, ada raja yang pertama. Siapa namanya? Ya, Raja Daud. Bukan dong. Raja? Iya betul, Raja Saul. Raja Saul adalah raja Israel yang pertama. Nah, kali ini Lause mau cerita bagaimana Raja Saul itu adik-adik sudah bikin kesel, sudah bikin satu tindakan yang menyakitkan hati Daud. Tetapi Daud ini tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, yuk kita lihat ya adik-adik di kitab 1 Samuel pasal yang ke-24. Sudah dibuka? 1 Samuel Perjanjian Lama. Ya. Sudah dibuka Alkitabnya? Baik. Langsung tunggu. Tapi enggak lama-lama ya. Nah, di sini perikopnya bilang Daud membiarkan Saul hidup. Bagaimana ini? Ya. Bagaimana ceritanya? Nah, adik-adik, Saul itu selalu mengejar-ngejar Daud. Padahal dia seorang raja yang besar, tetapi dia mau mengejar-ngejar Daud. Kenapa? Oh, ternyata Daud ini merupakan ancaman bagi Raja Saul.
Raja Saul merasa iri kepada Daud. Sehingga Raja Saul merasa Daud ini akan mengambil tahtanya, mengambil kerajaannya, mengambil posisinya jadi raja. Oleh sebab itu, Raja Saul merasa Daud ini musuh dia. Daud ini harus dia bunuh. Jadi dia kejar adik-adik, dia kejar. Di dalam Alkitab dikatakan Daud ini pergi, lari dari Raja Saul. Tetapi Raja Saul mengejar dia terus. Dia kejar-kejar sampai akhirnya adik-adik Raja Saul masuk ke dalam sebuah goa. Ya, sampai ke dalam goa itu, goa yang pertama itu goa di En-Gedi. Nah, rupanya ketika dia masuk ke dalam goa itu, dia udah gak tahan adik-adik. Dia lagi sakit perut. Waduh ya, ketika dia sakit perut itu adik-adik, kondisinya kan lemah tuh ya. Kondisinya lagi tidak dalam pengawasan panglima-panglima perangnya, pasukan-pasukannya. Karena dia lagi buang hajat gitu ya. Jadi kan dia lagi sendirian. Nah, di situ Raja Saul merasa dia sendirian dan dia tidak ada yang akan menolong dia. Tetapi Daud diberitahu, Daud, tuh raja lagi sendirian, kamu bisa bunuh dia. Daripada kita udah capek-capek ini keliling-keliling lembah ini ya. Kalau Saul ke kanan, Daud ke kiri. Kalau Saul ke kiri, Daud ke kanan ya. Udah mendingan benar-benar dibunuh aja raja itu. Tapi kata Daud apa adik-adik? No. Ya, tidak, aku tidak akan membunuh raja itu. Ya, walaupun dia begitu mau membunuh saya, tetapi saya tidak mau membunuh raja itu. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia hanya memotong puncak jubah. Jadi kalau raja itu adik-adik ada jubah ya, ada jubahnya gitu ya. Walaupun dia dalam kondisi pergi perang, tapi tetap pakai dia satu kebesaran. Bukan dari sini tapi ya dari pundaknya. Jadi seperti kayak Batman begitu ya adik-adik. Tapi bukan Batman, nggak bisa terbang. Nah, dipotong sedikit puncaknya itu dengan pedangnya si Daud. Diambil sedikit puncaknya itu, lalu dibiarkannya lah Saul hidup. Dia tidak membunuhnya adik-adik, ya. Dia tidak membunuhnya. Nah, ketika Raja Saul selesai, dia keluar dan Daud pun berseru, ngomong sama raja itu. Ya, Raja Saul. Coba kita lihat Alkitab kita supaya lebih pas, ya. Apa yang dikatakan oleh Daud? Tuanku raja, tuanku raja. Wah, si Raja Saul ini kenal suara ini. Wah, itu Daud ya. Tuanku raja, katanya ya. Terus, mengapa sih engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Daud akan mencelakakan tuanku raja? Tidak, tuanku raja, aku tidak pernah mencelakakan tuanku raja. Tetapi lihat nih tuanku raja, aku sudah mengambil sedikit puncak jubahnya tuanku raja. Lihat ini, aku gak ada niat apa-apa tuanku raja. Aku membiarkan tuanku raja pergi ya. Lalu apa katanya si Saul, Raja Saul? Raja Saul dia bilang apa gini? Waduh ya, celaka ini kalau misalnya Daud benar-benar mau bunuh saya. Dia sudah tidak berdaya dalam kondisi seperti saat itu. Adik-adik tahu? Dia bilang seperti ini. Di ayat yang ke 11 adik-adik. Kata Daud begini, ketahuilah bahwa pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam goa itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang. Aku sayang sama tuanku Raja Saul. Wah, dia sungguh memiliki kasih yang besar adik-adik. Dia bilang, aku merasa sayang kepada
kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa adik-adik. Ya, di sini kita melihat Daud memiliki hati yang penuh kasih. Hati yang mengasihi orang yang bahkan mau menghabiskan nyawanya. Nah, adik-adik, itu yang pertama. Ya. Ada lagi adik-adik, kesempatan kedua, Daud dapat membunuh Raja Saul. Sekali tikam adik-adik bahkan kali ini. Nah, kalau adik-adik mau membaca lebih lengkapnya, itu ada di 1 Samuel pasal yang ke-26. Di situ dikatakan perikopnya, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Nah, rupanya adik-adik, Daud ini masih terus dikejar-kejar sama si Raja Saul. Nah, ketika itu Raja Saul begitu lelah, dia capek sekali. Dia tidur di dalam tendanya, dia merasa sangat lelah dan sangat ngantuk. Panglima Abner juga tidur, pasukan-pasukannya juga tidur. Siapa yang bikin mereka tidur? Ya, Tuhan Allah yang bikin mereka tidur, ngantuk. Di situ kedua kalinya Daud dirayu oleh teman-temannya. Daud, bunuh aja tuh raja. Bunuh tuh. Itu ada pedang di samping tempat tidurnya. Itu ada kendi di samping tempat tidurnya. Bunuh aja tuh, nggak ada yang tahu. Menurut adik-adik kira-kira Daud membunuh enggak? Enggak ya, benar. Daud tidak mau menyentuh orang yang sudah diurapi Tuhan. Dia memiliki rasa hormat. Hormat yang dia miliki adalah hormat kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Dia praktekin kepada rajanya itu. Apa yang Daud lakukan? Dia ambil pedangnya, dia ambil kendinya. Lalu diam-diam dia keluar dari kemahnya itu. Nah, kembali lagi Daud berseru kepada Raja Saul. Di sini dikatakan ini ya, ayat yang ke 1 Samuel pasal ke-26 ayat yang ke 17. 17 itu Saul mengenal suara Daud. Daud rupanya manggil-manggil tuh adik-adik, ya. Daud manggil-manggil gitu ya. Tetapi kata Raja Saul begini, suaramu kah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Mengapa pula tuanku mengejar hamba ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengar perkataan hambanya ini. Adik-adik, sekali lagi di sini dilihat bahwa Daud begitu sayang kepada Raja Saul. Dia tidak mau membunuh raja itu. Walaupun raja itu berkali-kali mencoba untuk membunuhnya, mengejarnya terus. Tadi ya, Lauselita sama Lausofani sudah ajak nyanyi lagu Kasih Sukacita. Itu apa adik-adik? Iya, buah roh ya. Itu adalah buah roh. Yang pertama kasih, mengasihi, kasih yang dari Allah adik-adik. Kasih yang dari Allah ditaruh di hatinya Daud. Sehingga Daud dapat merasakan begitu besar kasih itu. Bukan cuma kepada orang yang baik sama Daud. Tetapi orang yang jahat kayak Saul, dia pun meluapkan kasihnya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, di sini intinya adik-adik. Bagaimana kita dapat mengasihi orang lain yang berbuat salah kepada kita, bahkan kita mengampuni dia. Susah loh, itu mah teori. Benar memang, itu kata Alkitab, itu teori. Ya, tetapi adik-adik, ketika adik-adik sudah mengalami kasih Allah yang besar dalam hati adik-adik,
Adik-adik menyadari bahwa Allah yang terlebih dahulu memberikan Tuhan Yesus buat kita, mengasihi kita. Tuhan Yesus yang mau mati buat kita, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya sebagai tebusan buat kita. Itu adik-adik bisa merasakan bahwa kasihnya begitu besar. Dan kasihnya itu yang akan mendorong adik-adik untuk melakukan tindakan kasih lagi. Bukan tindakan kejahatan, bukan tindakan benci. Tuhan Yesus mengajar apa adik-adik? Di kitab perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Ya, kita harus berdoa buat orang-orang yang membenci kita. Buat orang-orang yang udah bikin jahat sama kita. Itu ajarannya Tuhan Yesus. Ajarannya untuk Lause, ajaran juga untuk adik-adik semua. Enggak mudah ini adik-adik untuk melakukan tindakan kasih yang besar itu. Seperti Daud adik-adik, dia dimampukan. Dia dibikin bisa sama Tuhan untuk mengasihi Raja Saul yang selalu bikin dia kesel. Yang selalu bikin dia lari sana lari sini. Supaya dia terbunuh. Tapi ini tidak. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita mau belajar. Pertama, milikilah kasih yang dari Bapa. Kita mengasihi bukan sekedar mengasihi, tetapi kita membuktikan dengan tindakan nyata. Seperti apa? Banyak adik-adik, ya. Adik-adik mengasihi mama papa? Iya, tentu saja. Mengasihi adik-adik atau kakak atau koko atau cici atau dedek? Iya, tentu saja. Apalagi di rumah nih ya saat ini ya. Aduh, udah sepanjang hari ketemu mama papa, ketemu adik-adik, ketemu koko, ketemu cici. Rasanya empet ya. Nah, ketika adik-adik mulai merasa kesal kepada koko atau cici atau dedek, nah adik-adik berdoa, Tuhan berikan saya kasih yang begitu besar itu supaya saya bisa mengasihi mereka sebagaimana adanya. Adik, misalnya begini, kamu itu anak pertama, adik kamu tuh selalu bikin kesel, berantakin terus rumahnya. Yang jadi job kamu adalah beresin terus mainannya. Nah itu adik-adik, di situ poinnya, adik-adik harus belajar untuk melakukan tindakan kasih itu. Terus yang kedua adik-adik, ini kan karena adik-adik kan di rumah aja ya, musuhnya ya juga ya itu-itu aja kan. Musuh maksud saya, maksudnya Lause, kalian ketemu orang-orang itu aja, mama papa, mbak ya, siapa lah tuh, cici, koko, dede, oma, opa, engkong, kungkung ya, itu aja gitu ya. Nah satu hal lagi adik-adik, yang adik-adik harus belajar dari tindakannya Daud ini. Dia memiliki hormat. Hormat kepada siapa adik-adik? Hormat kepada Tuhan. Kepada Tuhan ya, dia praktekin, dia juga menghormati papa mamanya, menghormati engkong, menghormati ama, menghormati kakak, cici gitu ya, koko. Nah, dan satu hal lagi nih adik-adik, sikap hormat yang harus adik-adik miliki. Kalau adik-adik memiliki kasih yang besar kepada Tuhan, adik-adik memiliki hormat yang besar kepada Tuhan juga, walaupun adik-adik di rumah, sekolah minggunya pasti sudah cakep, sudah mandi, ya. Jangan baru bangun tidur, belum mandi, tapi sudah makan, belum sikat gigi. Nah, adik-adik yakin kan ketika adik-adik ibadah ada Tuhan Yesus di situ, adik-adik harus menunjukkan sikap yang hormat juga. Berarti adik-adik mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi papa mama. Ya, nah untuk minggu ini oke lah ya, kalau ada yang belum mandi, ada yang belum sikat gigi, ya untuk minggu depan lebih baik ya, lebih baik. Yuk kita belajar untuk menyesuaikan kondisi keadaan sekarang ini dengan new normal katanya. Begini ini normal adik-adik ya, adik-adik harus berpikir ini juga kebaktian sekolah minggu di rumah. Walaupun di rumah bukan di gereja. Oke? Minggu depan nanti Lause akan cerita yang lain, guru sekolah minggu akan menyapa juga yang lain. Semangat ya, ayat hafalan. Oke?
ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya begini. Adik-adik nanti bikin video ayat hafalannya. Sapa, ini nama saya misalnya Caca. Saya akan menghafal dari Matius pasal 5 ayat 44. Oke? Nah, adik bikin video lalu kirim ke grup sekolah minggu kita. Oke? Yuk, sekarang kita buka Matius pasal 5 ayat 44. Ini gampang sekali adik-adik. Tetapi aku ini Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mudah kan? Wah, sekali lewat. Ini mah kelas besar. Oke? Jangan lupa ya. Lause tunggu videonya. Ya, videonya adik-adik ngomong itu ayat, nggak boleh nyontek ya. Oke? Baik. Kita tutup dengan doa untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, biarlah kita boleh belajar mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk satu pengajaran dari Alkitab. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengajarkan banyak hal rahasia yang tersembunyi yang Tuhan nyatakan buat kami semua. Kami boleh belajar untuk mengasihi dengan segenap hati dan pikiran kami, tetapi kami juga diberikan contoh teladan yang baik dari seorang Daud, seorang Raja Daud ya Tuhan, yang begitu mengasihi Raja Saul walaupun Raja Saul selalu ingin mencelakakan dia, tetapi dia tidak membalas dengan kejahatan. Dia mengasihi Raja Saul dan dia memberi hormat kepadanya. Semua itu datang oleh karena kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Kami mau ya Tuhan, Tuhan berilah kami kasih seperti itu dalam hati kami, sehingga kami boleh mengasihi orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang bikin kami kesel dengan kasih yang dari surga. Tuhan kiranya memampukan kami. Terima kasih untuk cerita hari ini dan kiranya Tuhan berkati. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, Lause akan ajak adik-adik untuk kolekte memberikan persembahan. Caranya gimana? Caranya adik-adik kumpulkan uangnya, masukkan dalam amplop, lalu titip ke mama papa. Nanti minggu besok papa mama akan kebaktian dan bisa diberikan di gereja. Begitu ya, mudah kan? Selamat untuk memasuki tahun ajaran baru. Besok adik-adik semua, beberapa adik-adik sudah mulai sekolah kan? Sudah mulai belajar lagi, tapi online ya. Wah, ini luar biasa. Adik-adik harus belajar menyesuaikan diri dengan kegiatan seperti ini. Jangan dibikin bosen, jangan dibikin kesel. Harus belajar dengan sukacita. Karena apa? Karena dengan belajar kita bertambah ilmunya. Ya, kalau adik-adik males-malesan, gimana coba? Nanti ketika kondisinya sudah normal, adik-adik di kelas jadi yang paling tidak bisa apa-apa. Oke? Semangat. Semangat untuk tahun ajaran yang baru. Terima kasih. Sampai jumpa di online minggu depan. Dadah. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.